Ujian manusia di alam semesta, ujian kita di dunia ini, kita sabar terhadap apa yang telah Allah tentukan. Ada qada, ketentuan Allah yang belum Allah turunkan, dan ada qadar, ketentuan yang telah Allah turunkan, Allah jadikan dalam hidup kita. Sabar ini bagian dari akhlak kita. Meskipun di dalam syariat ada tuntunan untuk bersabar. Di dalam berakidah juga ada tuntunan untuk bersabar. Tetapi ketika kita amaliyahkan, ketika kita praktekkan, sabar ini menjadi berat. Seiring dengan bertambahnya ilmu seseorang, terkadang sabarnya hilang. Karena semakin ilmunya bertambah, imannya hilang. Seiring dengan bertambahnya kedudukan, status, jabatan sosial seseorang, ini semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kedudukannya, sabarnya hilang. Egonya, emosionalnya yang muncul, arogansi jabatan, arogansi kedudukan, itu yang diutamakan. Semakin orang ini bertambah hartanya, dulu nggak punya duit, sabar. Tapi begitu income-nya bertambah, pendapatannya bertambah, semakin bertambah materinya, semakin bertambah duitnya, sabarnya hilang. Maka sabar ini diposisikan di muamalah, di akhlak kita, di etika kita. Nah, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Yang berat ini di akhlak. Bagaimana kita bermuamalah bersama di antara kita. Dan ini adalah implementasi, ini adalah penerapan dari sikap kita bersyariat dan sikap kita berakidah. Maka ada syariat, ada akidah, dan ada akhlak yang nanti akan kita jelaskan sedikitnya. Kita mengawali dari 3 bentuk sabar yang digambarkan beberapa ulama. Jadi sabar ini digambarkan banyak sekali, ada yang mendefinisikan untuk pembagiannya sampai 5, ada yang 6, dan lebih dari itu. Tapi kita ambil yang paling sederhana sajalah. 3 hal. As-sabru ala qada'illahi wa qadarihi. Sabar terhadap ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Jadi kita diminta untuk sabar terhadap takdir yang Allah jadikan untuk kita. Kalau ditakdirkan jadi guru ngaji, jangan mimpi jadi pengusaha. Kalau ditakdirkan jadi imam masjid, jangan mimpi untuk ditakdirkan menjadi imamnya pemerintah. Mau bupati dan terusnya ke atas. Imam masjid saja sudah mulia. Kalau kita ditakdirkan jadi pengusaha, jangan mimpi untuk menjadi guru ngaji. Kira-kira seperti itu. Kita sabar, diminta sabar untuk menjalani apa yang telah Allah nasibkan untuk kita. Nanti ada penjelasannya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nasib kita ini apa? Jadi kita hidup hari ini menyempurnakan nasib. Hidup hari ini menjalankan nasib, takdir yang Allah takdirkan untuk kita ini apa? Ini yang berat. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah. Bersabar terhadap kemaksiatan Allah. Nanti kita jabarkan, manusia ini hidup ini enggak luput dari dosa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini enggak luput dari salah, enggak luput dari dosa. Ustadz saja nggak luput dari salah. Salah menjadwal,
salah menyampaikan sesuatu, salah berjanji, salah memutuskan, salah mengambil keputusan. Jadi manusia nggak luput dari kemaksiatan. Manusia ini nggak luput dari salah dan dosa. Nah, kita diminta sabar ketika kemaksiatan, ketika godaan, cobaan, tantangan berupa kesalahan, dosa, itu selalu dekat dengan kita. Yang terakhir, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Ini kita ngaji mulai jam 5, tapi kalau ngaji ini kita akhirkan jam 8, bubar satu-satu ini. Ada yang satu ibunya dulu berangkat keluar, bapaknya berangkat keluar. Imam subuh kita kalau lama, beliau membaca misalnya 20-30 ayat di surah Al-Baqarah di rakaat pertama. Jadi 2 rakaat itu dibaca 80 ayat, 60 ayat. Ini besok berkurang jamaahnya. Kenapa Pak? Nggak kalmilah lagi? Panjang Pak. Dengkul saya ini nggak kuat, sudah osteoporosis. Nah, ini kan kita diminta sabar di tengah-tengah ketaatan kita kepada Allah. Dan nanti masih banyak contoh-contoh yang lain yang kita berikan. Kita bahas coba satu persatu. As-sabru ala qada'illahi wa qadarihi. Bersabar atas ketentuan dan ketetapan Allah untuk kita semua. Jadi Allah tetapkan apa hari ini bersama kita. Allah tentukan apa bersama kita hari ini. Wa hadha sabru huwa madaru imtihanillah lil 'abdi fid dunya. Ini sebagai poros, pusat ujian manusia di alam semesta, ujian kita di dunia ini, kita sabar terhadap apa yang telah Allah tentukan. Ada qada, ketentuan Allah yang belum Allah turunkan, dan ada qadar, ketentuan yang telah Allah turunkan, Allah jadikan dalam hidup kita. Kapan kita mati, nggak ada yang tahu. Kapan kita diwafatkan, dicukupkan oleh Allah kemampuan kita untuk ibadah, nggak ada yang tahu. Kapan rizki kita di-off-kan oleh Allah, nggak ada yang tahu. Seperti apa nasib anak-anak, cucu-cucu kita, nggak ada yang tahu. Ini semuanya belum dikadarkan oleh Allah, belum diukurkan oleh Allah, tetapi di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Nah, yang sudah ada, yang sudah terjadi hari ini namanya qadar, namanya takdir. Dan ini selalu berubah-ubah. Janjian sama orang, ketemu. Ya nanti habis zuhur ya kita ketemu di Al-Millah. Insyaallah ba'da zuhur. Fahamnya, kita sholat zuhur berjamaah di Al-Millah, setelah itu ketemu. Ternyata qadarullah. Begitu ketemu ditunggu temannya nggak datang-datang. Begitu ditelepon, ditanya, dijawab, ya anak OTW. Katanya setelah zuhur ketemu di Al-Millah. Qadarullah ya akhi. Allah telah tetapkan, mohon maaf, ban ana gembos. Mohon maaf tadi keluar tol macet. Jadi nggak bisa ana jamaah sholat di zuhur di Al-Millah. Ini qadarullah. Sesuatu yang kita rencanakan, tetapi Allah punya ketentuan. Allah punya ketetapan. Ya, the main purpose, the God dispose, kata orang Madura. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang memutuskan. Kita boleh berencana, kita merencanakan nanti anak cucu kita seperti apa, tinggalnya di mana, kerjaannya apa, hidupnya di mana, pasangannya siapa, jodohnya bagaimana. Ini bisa kita rencanakan. Bapak ibu tinggal di Pondok Jati, direncanakanlah beli rumah 1, 2, 3, 4 karena anaknya 4, dikumpulkan di Pondok Jati. Ternyata qadarullah, menikah, satu dapat Sumatera, satu dapat Papua, satu dapat Nigeria begitu ya. Yang terakhir dapat Kalimantan begitu. Qadarullah, disiapkan rumah 4 di Pondok Jati dari kecil. Qadarullah, Allah punya kehendak lain. Itu yang disebut manusia boleh berencana, tapi Allah punya kehendak. Allah punya ketentuan.
Kita diminta untuk sabar menjalani apa yang telah Allah tentukan untuk kita hari ini. Dan nggak ada yang tidak dikasih seperti itu. Surah Al-Baqarah 155. Di sini Allah menguji kesabaran kita, yang dimana kesabaran itu Allah sebut dengan bala, dengan sesuatu yang Allah timpakan, sesuatu yang Allah ujikan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini ada gambaran yang Allah gambarkan untuk kita di 155. Dan sungguh benar-benar akan kami timpakan, akan kami kasih bala. Siapa? Antum semua. Kalian semua, kata Allah. Bisyai'in minal khawf. Ada syai', bukan bisyai'. Bisyai'in. Bukan ismul ma'rifah, tapi nakirah. Sesuatu ini sesuatunya apa? Nggak diketahui karena nggak ada alif lamnya. Bukan bisyai', tapi bisyai'in. Dia nakirah. Nakirah ini sesuatu yang nggak bisa dipastikan. Contoh saya mengatakan, Mas Harul, saya butuh minum. Nakirah. Minum apa Ustaz? Yang ditanyakan begitu. Tapi yang ma'rifat lain. Jelas itu. Mas Harul, saya butuh air putih. Jelas, permintaannya jelas. Tolong ambilkan saya, apa itu namanya? Al-kub, cangkir. Jelas permintaannya. Tapi tolong diambilkan gelas. Bingung ini. Yang seperti apa gelas bentuknya? Nah, bisyai'in ini sesuatu yang kita nggak akan bisa tahu. Yang pertama, al-khauf, rasa takut. Yang kedua, al-ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan dari buah-buahan. Ini ujian. Ini bala. Dia berupa ketentuan, dia berupa ketetapan. Tapi kita diminta bersabar. Wa basyiris sabirin. Dan kasih sabar dan kasih berita gembira kepada orang-orang yang sabar.